Di awal tahun 2020, terjadi wabah yang mengakibatkan kepanikan di seluruh dunia. Wabah ini berawal di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019, lalu menyebar ke berbagai belahan dunia. Wabah ini merupakan coronavirus disease of 19 atau yang disingkat COVID-19. Nah, menyebarnya virus ini ke seluruh belahan dunia mengharuskan banyak negara memberlakukan lockdown atau pembatasan aktivitas masyarakat. Wah, mengerikan bukan? Sesuatu yang tak nampak seperti virus dapat menyebabkan pandemi di berbagai belahan dunia. Nah, ingin tahu bagaimana penjelasan selanjutnya mengenai virus? Yuk simak video berikut. Halo, perkenalkan nama saya Gusti Alwijaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai virus. Nah, virus sendiri merupakan organisme terkecil yang bersifat parasit dan bisa menimbulkan penyakit dengan cara menginfeksi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus sendiri pertama kali ditemukan oleh para ilmuwan melalui penelitian penyakit mozaik pada tumbuhan tembakau. Ilmuwan yang pertama kali melakukan penelitian ini ialah Adolf Meyer pada tahun 1883. Ilmuwan berkebangsaan Jerman ini ketika itu sedang meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Penelitian Adolf Meyer dilakukan dengan cara menyemprotkan ekstrak getah tumbuhan tembakau yang terinfeksi penyakit terhadap tumbuhan tembakau yang sehat. Hasilnya menunjukkan tumbuhan tembakau yang sehat terinfeksi juga. Selanjutnya, melalui pengamatan mikroskop, Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut. Meyer menduga bahwa penyakit mozaik disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat diamati melalui mikroskop biasa. Kemudian, di tahun 1892, seorang ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovsky melakukan percobaan dengan membuat saringan khusus bakteri untuk menyaring getah tumbuhan tembakau yang terinfeksi penyakit. Hasilnya menunjukkan penyakit mozaik masih dapat ditularkan pada tanaman sehat. Seperti halnya Meyer, Ivanovsky juga menyimpulkan penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat menembus saringan. Selanjutnya, pada tahun 1897, seorang ahli botani Belanda bernama Martinus Beijering melakukan eksperimen yang membuktikan bahwa agen penginfeksi di dalam getah tembakau dapat berkembang biak. Beijering menyemprotkan getah yang telah disaring ke tanaman lainnya. Setelah tanaman tersebut sakit, maka getah digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya, dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata kemampuan patogen tidak berkurang sama sekali. Agen penginfeksi tidak dapat dikembangbiakan dalam medium nutrisi di dalam cawan Petri dan tidak dapat dinonaktifkan dengan menggunakan alkohol. Kemudian, Beijering memperkirakan agen penginfeksi tersebut adalah partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Pada tahun 1935, seorang ilmuwan Amerika yang bernama Wendell Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Nah, berkat penelitian-penelitian oleh para ilmuwan, kita dapat mengetahui bahwa ternyata terdapat organisme yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri sebagai agen penginfeksi yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit bagi manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk-bentuk dari virus. Secara umum, bentuk virus yang dapat kita pelajari ada 4. Yang pertama ialah berbentuk helikal atau spiral, contohnya pada virus TMV.
Selanjutnya ada berbentuk ikosahedral atau bangun ruang, contohnya pada virus FMDV. Selanjutnya ada envelope atau berselubung, contohnya pada virus influenza. Dan terakhir ada berbentuk frolet atau kompleks, yang mana berbentuk seperti huruf T, contohnya pada bakteriofag T4. Nah, sekarang kita sudah mengenal bentuk-bentuk dari virus. Selanjutnya kita akan mengambil contoh dari virus bakteriofag untuk mengenal struktur dan susunan dari virus. Nah, yang pertama itu terdapat kepala. Di dalam kepala tersusun DNA atau RNA. Selanjutnya lagi terdapat leher dan bagian ekor. Di bagian ekor terdapat serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, ukuran dari virus sendiri lebih sederhana dan lebih kecil dari bakteri karena berukuran 20 hingga 300 nanometer. Nah, kita telah mempelajari pengertian virus, penemu virus, bentuk-bentuk virus, dan struktur penyusun dari virus. Selanjutnya, kita akan mengenal dampak positif dan dampak negatif virus bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, hal positif yang dapat kita manfaatkan dari virus pertama ialah sebagai pembuatan zat antitoksin, pembuatan antibakteri, pembuatan vaksin, dan pembuatan insulin. Selanjutnya, virus sendiri dapat berdampak negatif. Yang pertama pada manusia menyebabkan berbagai jenis penyakit. Contohnya virus HIV mengakibatkan AIDS. Pada hewan, virus ini contohnya yaitu rhabdovirus dapat menyebabkan penyakit rabies pada kucing, anjing, dan monyet. Selanjutnya yang terakhir pada tumbuhan, contohnya virus tunggro yang mengakibatkan tanaman padi kerdil. Wah, kita sudah sedikit mengetahui banyak hal mengenai virus. Nah, dampak yang benar-benar kita rasakan beberapa tahun terakhir ialah pandemi COVID-19, yang mana lebih dari jutaan warga dunia diharuskan dirawat di rumah sakit, dan jutaan lainnya kehilangan nyawanya akibat pandemi COVID-19 ini. Nah, teman-teman sekalian, untuk meminimalisir penyebaran virus ini, sebaiknya kita selalu menjaga pola hidup yang sehat, menggunakan masker, mencuci tangan dengan baik dan benar, dan menggunakan hand sanitizer. Nah, cukup dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak pembahasannya. Sampai jumpa. Bye-bye.